Selamat malam saudara-saudaraku, Happy Friday. Selamat bertemu kembali dalam PRT online malam ini. Kita akan memuji Tuhan, berdoa dan belajar firman Tuhan. Malam hari ini Melki dan kedua anaknya, Mika dan Michael, akan memimpin kita dalam beberapa puji-pujian. Mari kita berdoa sebelum kita mulai PRT ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini kami diberi kesempatan dan kesehatan boleh hadir dalam persekutuan rumah tangga PRT online. Ya Tuhan, siapkanlah hati kami untuk memuji Tuhan yang menyegarkan jiwa kami dan untuk belajar firman-Mu yang menguatkan iman kami. Dan tolong kami juga boleh bersahati bersama-sama di dalam doa. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini dalam tangan-Mu. Tuhan hadir menikmati persekutuan kami, menikmati puji-pujian kami. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Melki dan anak-anak, saya persilakan. Selamat malam. Puji Tuhan, kita boleh kembali di dalam persekutuan rumah tangga agensi secara online. Mari kita memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Dialah segalanya di dalam kehidupan kita. Tenanglah jiwaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat
Yesus Tuhan Rajaku. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji kembali Manis Kau Dengar. Ya Tuanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Terima kasih Melki Ngamba, Mika, dan Michael untuk pelayanannya. Puji-pujiannya sungguh indah, menyegarkan jiwa kita sekalian, menguatkan iman kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, puji-pujian yang menguatkan dan mempersiapkan diri kami untuk belajar firman-Mu. Ya Tuhan, bukakanlah telinga, pikiran, dan hati kami agar kami boleh mengerti. Ya Roh Kudus, Kau yang menjelaskan firman Tuhan ke dalam kebutuhan kami masing-masing. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan. Jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudaraku, minggu lalu kita sudah belajar sebuah tema mengenal Yesus Kristus seri kedua, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan dengan mengenal Yesus Kristus seri yang ketiga tentang kehidupan Yesus Kristus. Nah, sebagai manusia yang sempurna, Yesus yang dari roh inkarnasi ke dunia ini menjadi manusia, dia hidup di bumi ini sekitar 33,5 tahun. Alkitab mencatat sepanjang kehidupannya sebagai manusia sempurna, Yesus memiliki natur manusia yang utuh seperti kita. Bedanya hanya satu, dia tidak berbuat dosa. Dan di dalam diri Yesus juga ada natur kealahan secara sempurna. Jadi satu pribadi, dua natur, unik sekali. Manusia 100%, Allah 100%. Itulah Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang sempurna, tapi dia juga adalah manusia yang sempurna. Satu pribadi, dua natur. Nah, bapak-bapak gereja, khususnya di sidang Nisea, menyebutkan bahwa natur Allah dan natur manusia Yesus Kristus dalam dirinya itu tidak bercampur, tidak berubah. Jadi bukan seperti susu ditambah air, bercampur lalu berubah. Juga tidak terbagi, tidak terpisah. Jadi bukan seperti air dan minyak yang kalau digabungkan terbagi dan terpisah. Bukan seperti itu. Sangat-sangat unik. Satu pribadi, dua natur yang tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Lalu bagaimana kedua natur itu dalam Yesus Kristus? Sangat-sangat sempurna, sangat-sangat unik. Yang pasti kita bisa mengenalnya dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pelayanan Tuhan Yesus sehari-hari yang nyata di muka bumi ini. Sebagai manusia, Yesus bisa lapar, bisa lelah, haus, butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Dia bekerja, dia dicobai iblis, dia dianiaya, dipukul, disiksa, disalibkan, dan mati secara fisikal, secara jasmani. Dan sebagai Allah yang sempurna, Yesus melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Dan kuasanya itu melampaui semua hal di muka bumi ini. Seluruh kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus yang penuh dengan tanda-tanda mujizat itu tercatat dalam 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan hari ini kita akan belajar beberapa catatan kesaksian Alkitab tentang kehidupan Yesus Kristus yang ajaib itu. Yang pertama, Yesus Kristus bertumbuh sehat, jasmani dan rohani. Mari kita baca Injil Lukas pasal 2 ayat 40, ayat 42, 47, 51a, dan 52. Demikian firman Tuhan. Anak itu, yaitu Yesus yang masih kanak-kanak, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran
akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ayat 51a, lalu dia, yaitu Yesus, pulang bersama-sama mereka, yaitu Yusuf dan Maria, ke Nazaret. Dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, Alkitab tidak mencatat kehidupan Yesus secara detail dari usia kelahiran hingga usia 12 tahun. Sesuai dengan ajaran Taurat Musa, Yesus disunat pada 8 hari, kemudian tiba waktunya dia diserahkan di bait Allah untuk didoakan. Hanya dicatat seperti itu. Kemudian pada usia 12, seperti yang barusan kita baca, Alkitab mencatat lagi bahwa Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah. Yesus dididik oleh Yusuf dan Maria sesuai dengan kitab perjanjian lama, yaitu Taurat dan kitab para nabi. Lukas pasal 2 ayat 40 mencatat bahwa Yesus bertambah besar, kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh bertumbuh dengan sehat secara jasmani dan rohani. Nah, ketika usia 12 tahun itu, Yesus diajak oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah di Yerusalem. Di situ dia bertanya jawab dengan alim ulama, dengan guru Taurat, dengan para imam. Semua orang kagum, semua orang heran atas kecerdasan Yesus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi saudara-saudara, dapat kita simpulkan bahwa kehidupan Yesus Kristus sejak masa kanak-kanak sampai usia 12 tahun adalah kehidupan yang sehat, baik dalam semua aspek. Secara fisik dia bertumbuh, bertambah besar, bertambah sehat. Secara mental dia bertambah hikmat. Secara rohani dia disukai, dicintai oleh Tuhan Allah. Dan secara sosial dia disukai dan dikasihi oleh manusia. Jadi seluruh aspek hidup Yesus tanpa kecuali bertumbuh dengan baik, sehat, dan normal bersama dengan Yusuf dan Maria. Ada sebuah cerita legenda rakyat yang mengatakan bahwa Yesus waktu masih kanak-kanak pergi ke sekolah, dia bersama dengan teman-temannya di sana dan ingin menunjukkan kehebatannya. Lalu Yesus membuat seekor burung dari tanah liat. Dan burung itu ditiup dengan nafasnya. Lalu burung tanah liat itu menjadi hidup dan bisa terbang. Wow, semua teman-temannya senang. Masa kanak-kanak Yesus dikenal sebagai seorang yang suka melakukan hal-hal yang ajaib. Yang ditunjukkan kepada teman-temannya dan semua anak-anak suka bergaul dengan dia. Bagaimana pendapat saudara dengan cerita itu? Bisa diterima? Saudaraku, ini namanya cerita legenda rakyat. Walaupun cerita ini memuji kehebatan Yesus, namun Alkitab tidak mengatakan itu. Dan kita yakin Yesus tidak memakai kuasa kealahannya untuk memamerkan dirinya, untuk menunjukkan dirinya hebat, dan supaya dia dipuji dan disukai oleh teman-temannya. Saya yakin Yesus tidak memiliki karakter seperti itu. Alkitab mengatakan mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah ketika dia mengubah air menjadi anggur. Sebab itu, saudaraku, bila Alkitab tidak memberikan informasi alias diam, maka kita juga harus diam. Tidak boleh mengarang-ngarang cerita. Karena memang tidak segala sesuatu perlu dimasukkan ke dalam Alkitab secara detail. Hal-hal yang tidak relevan dengan rencana keselamatan menurut kehendak Allah memang tidak dicatat dalam Alkitab. Misalnya ketika Yesus berusia 12 tahun sampai 30 tahun. Sebelum dia memulai pelayanannya secara umum pada usia 30 tahun. Alkitab tidak memberikan kita informasi apa-apa mengenai kehidupan
Tuhan Yesus antara usia 12 sampai usia 30. Nah, pertanyaannya, Yesus ada di mana waktu itu? Selama 18 tahun tidak ada informasi mengenai kehidupan Yesus di dunia ini. Lalu muncullah cerita mitos atau cerita spekulatif pada abad 19 yang mengatakan bahwa antara umur 12 sampai 30 Yesus itu pergi ke India. Dia belajar Hinduisme dan Buddhisme di sana sebelum dia kembali lagi ke Yerusalem dan tampil di muka umum. Apakah saudara percaya ini? Ini jelas sekali adalah karangan manusia secara spekulatif. Mungkin dengan agenda tersembunyi untuk promosi agama Hindu atau agama Buddha. Atau ada agenda lain yang kita tidak tahu. Yang pasti saudara, kita percaya apa yang dicatat dalam Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran yang dapat dipercaya. Jika Alkitab diam, kita harus diam. Tadi salah satu ayat yang kita baca dalam Lukas pasal 2 ayat 51a berkata, lalu dia, Yesus, pulang bersama-sama mereka, yaitu Yusuf dan Maria, ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, ini artinya sejak usia 12 tahun itu, Yesus kembali ke Nazaret. Tinggal bersama Yusuf dan Maria setelah dari Yerusalem itu. Asuhan Yusuf dan Maria sejak 12 sampai 30. Jadi Yesus tidak pergi ke India atau ke negeri lain. Lalu kenapa tidak ada informasi tentang Yesus antara usia 12 dan 30 tahun? Alkitab tidak memberikan kita jawaban. Alkitab diam. Dan kita pun sebaiknya diam. Sebab memang informasi tersebut tidak penting dan tidak relevan dalam kaitannya dengan rencana keselamatan yang Allah berikan kepada manusia berdosa melalui Yesus Kristus. Saudaraku, Alkitab adalah firman Allah yang khusus mencatat semua informasi yang ada kaitannya dengan rencana keselamatan yang sesuai kehendak Allah. Saya tidak bisa bayangkan kalau semua informasi secara kronologis hendak dimasukkan ke dalam seluruh catatan Alkitab. Oh, entah berapa tebalnya Alkitab kita jadinya. Mungkin berjilid-jilid sampai penuh satu perpustakaan pun tidak cukup mencatat seluruh karya Allah di dunia ini. Betul? Permisi tanya, selama ini informasi apa yang paling meyakinkan saudara? Cerita mitos, cerita legenda rakyat, kata orang-orang, kata para ahli, suara mayoritas, atau kata internet, atau saudara cukup berhikmat mengukur semua informasi dengan kebenaran Alkitab. Ingat, Alkitab adalah satu-satunya ukuran kebenaran yang sejati. Satu-satunya ukuran yang absolut, yang mutlak, yang benar tanpa salah. Sebab itu pelajari firman Tuhan. Pegang Alkitab menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Dan iman pengetahuan saudara semakin bertumbuh dan saudara semakin mengenal pribadi dan karya Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kehidupan Yesus Kristus penuh kuasa. Sesuai dengan ajaran hukum Taurat. Yesus Kristus tampil di halayak umum untuk memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Nah, ini adalah ajaran Taurat. Pria yang dewasa itu memulai karirnya dan meninggalkan orang tuanya pada usia 30 tahun. Dia diteguhkan. Khususnya anak laki-laki pertama itu dikuduskan bagi Allah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, Yesus memulai pelayanannya secara umum itu dengan penuh kuasa dan penuh keajaiban. Yesus berkuasa atas iblis. Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Kemudian iblis datang mencobai dia. 3 kali pencobaan yang diberikan
oleh iblis. Dan Yesus bisa mengalahkannya, mematahkannya. Dan akhirnya sang iblis pun meninggalkan dia. Selanjutnya ada banyak kejadian Yesus mengusir setan-setan atau roh jahat yang merasuk orang dan membuat orang sakit. Semua itu dicatat di dalam 4 kitab Injil. Seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus mengalahkan dan menaklukkan kuasa iblis. Selanjutnya, Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Ada banyak catatan. Bisa kita baca misalnya salah satu contoh Markus 1 ayat 27, kemudian ayat 32 sampai 34a. Demikian firman Tuhan. Markus 1:27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Dia, Yesus, berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Ayat 32, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. 33, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. 34a, dia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Saudara, catatan Alkitab sangat jelas. Banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa mujizatnya. Dia berkuasa atas semua sakit penyakit. Yang buta menjadi melihat, yang bisu menjadi berbicara, yang tuli menjadi mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit pendarahan disembuhkan, yang kerasukan setan dipulihkan. Siang dan malam, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dan dia melakukan banyak mujizat dengan penuh kuasa yang ajaib. Itulah ciri khas kehidupan Yesus Kristus. Selanjutnya, Alkitab mencatat Yesus berkuasa atas alam semesta. Matius 8 ayat 26 dan 27, demikian firman Tuhan. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, ini adalah salah satu contoh Yesus berkuasa atas alam semesta ketika dia meredakan angin ribut dan danau menjadi tenang. Berulang kali Alkitab mencatat peristiwa Yesus meredakan angin ribut, meredakan angin sakal, menenangkan danau yang bergelora. Yesus kemudian mengubah air menjadi anggur. Yesus bisa berjalan di atas air. Yesus bisa menolong Petrus dan kawan-kawan menangkap ikan yang berlimpah ruah sampai kapalnya hampir tenggelam dan jalannya koyak. Sebab Yesus menguasai ikan-ikan di laut. Dia menguasai alam semesta ini. Selanjutnya, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Matius 9 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Sebelumnya dia berkata, dosamu sudah diampuni. Istilah anak manusia di sini menunjuk kepada kemanusiaan Yesus Kristus yang sempurna. Bahwa ketika dia hidup di dunia ini sebagai anak manusia, Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Sebab dia juga adalah Allah yang sempurna. Injil Markus dan Lukas menegaskan hal yang sama. Bisa kita baca di Markus pasal 2 ayat 10, Lukas 5 ayat 24. Bahwa Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa manusia. Oh, para imam, orang-orang Farisi, dan pemimpin agama Yahudi, mereka keras hati dan tidak mau bertobat. Mereka tegar tengkuk.
Mereka menolak ajaran seperti ini. Mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Namun dari kehidupan Tuhan Yesus dan pelayanannya yang penuh dengan kuasa, hanya dengan satu perkataan orang lumpuh disembuhkan dan banyak tanda-tanda mujizat lain. Semua orang yang menentangnya tidak bisa berdalih bahwa sungguh anak manusia, Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia itu, berkuasa mengampuni dosa, berkuasa melakukan banyak tanda-tanda mujizat dengan natur kealahannya yang maha kuasa itu. Selanjutnya, Yesus berkuasa atas kematian. Dalam Lukas pasal 7 mencatat, Yesus membangkitkan seorang anak muda di kota Nain. Dia sudah mati dan sedang diusung keluar. Yesus membangkitkan dia, menghidupkan dia. Yesus juga membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari dan dikuburkan. Yohanes 11 mencatat itu. Dan Lazarus dipanggil hanya dengan berfirman, Lazarus keluar dari kuburan. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, demikian firman Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Marta, kakaknya Lazarus, langsung percaya. Dan puji Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Hidup kembali. Tuhan Yesus dalam kehidupannya di muka bumi ini berkuasa atas kematian. Saya teringat sebuah cerita kesaksian yang sungguh-sungguh terjadi. Ada seorang anak yang bernama Sally, usianya 8 tahun. Dia memiliki seorang adik yang masih kecil bernama Georgie, dan adiknya sakit keras. Sudah diusahakan obat ke sana-sini tidak bisa sembuh. Bapaknya mengatakan, hanya melalui operasi lah adiknya bisa disembuhkan. Tapi mereka miskin dan tidak punya uang. Sehingga tidak mungkin bisa membawa anak itu untuk dioperasi. Papanya sedih dan Sally mendengar. Papanya berkata dengan putus asa, hanya mujizat yang bisa menolong Georgie. Sally mendengar itu, kemudian dia berlari ke kamarnya. Dia membuka tabungannya yang dia sembunyikan. Dia hitung semua duitnya dengan sangat teliti. Semuanya dikeluarkan, dimasukkan ke dalam sapu tangan. Kemudian Sally berlari keluar menuju ke sebuah apotek yang dekat di rumahnya. Masuk ke apotek itu, kemudian Sally ingin berbicara dengan apoteker. Dia menunggu sebab apoteker itu sedang berbicara dengan seorang yang berpakaian rapi. Lama sekali. Sally tidak diperhatikan. Dia mencoba mencari perhatian dengan batuk-batuk. Tapi sang apoteker tidak lihat dia sebab dia tidak penting. Lalu Sally mengambil sebuah koin dari sapu tangan itu dan dia ketok-ketok di kaca meja. Tok, 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 tok. Apoteker itu berkata dengan suara tinggi, "Kamu mau apa, nak?" Karena dia merasa terganggu. Lalu Sally juga menjawab dengan suara tinggi, "Aku mau berkata dengan Bapak. Aku kesini mau membeli sebuah mujizat." "Apa katamu mujizat?" "Ya, adikku sakit keras dan bapakku bilang hanya mujizat yang bisa menyembuhkan dia." Lalu apoteker itu senyum dan kebingungan. Dia mengatakan, "Di sini tidak menjual mujizat." Lalu Sally mengatakan, "Berapa harga sebuah mujizat? Aku punya uang. Aku bisa membelinya. Coba katakan berapa harganya." Orang yang berpakaian rapi itu tertarik dengan Sally. Lalu dia jongkok dan berkata, "Mujizat apa yang kau butuhkan, nak?" Lalu Sally berkata dengan suara sedih, "Aku tidak tahu." Dan 2 butir air mata keluar dari matanya. "Adikku sakit keras. Papaku bilang dia harus dioperasi dan hanya mujizat yang bisa menyembuhkan dia. Mereka tidak bisa membayar, tapi aku punya uang. Ini semua uangku." Bapak yang berpakaian rapi itu terharu dan tersenyum. Kemudian bertanya, "Berapa uang yang kau punya, nak?" Sally menjawab, $1.11. "Ini semua uang tabunganku.
Ini semua yang kumiliki di dunia ini, kuberikan untuk adikku. Lalu bapak itu berkata, oh, ini bukan kebetulan. $1.11 adalah harga sebuah mujizat untuk adikmu yang sakit. Bapak itu mengambil uangnya dalam satu tangan dan satu tangannya dia memegang tangan Sally dan berkata, ayo bawa saya ke rumahmu. Saya ingin melihat adikmu dan ingin bertemu dengan kedua orang tuamu. Bapak yang berpakaian rapi itu adalah Dr. Carlton Armstrong. Dia seorang ahli bedah yang terkenal, khusus menangani penyakit yang diderita oleh Georgie, adiknya Sally. Dan singkat cerita, operasi dilakukan tanpa biaya, dan tidak lama kemudian Georgie bisa kembali ke rumah dan berangsur-angsur sembuh. Papa dan Mama Sally begitu senang. Dan ketika mereka bercakap-cakap, sang ibu berkata, ini sungguh-sungguh sebuah mujizat. Ini kuasa dari Tuhan. Saya bertanya-tanya berapa sebenarnya harga operasi itu. Sally tersenyum kepada mamanya dan berkata, harganya $1.11. Papanya menambahkan, tentunya ditambah dengan iman seorang gadis kecil yang tulus dan kuat seperti Sally. Saudara, apakah saudara rindu menyaksikan dan mengalami kuasa mujizat Tuhan Yesus yang maha besar itu dalam hidup saudara sehari-hari? Ketika saudara mengalami persoalan yang berat, mengalami sakit penyakit, kesusahan, penderitaan, pergumulan yang orang lain tidak tahu, datang kepada Tuhan Yesus. Minta kepadanya dengan penuh iman, seperti Sally anak kecil itu. Iman yang polos, yang rendah hati, yang tanpa curiga, yang kuat. Apakah saudara rindu mendapatkan mujizat yang besar? Mengalami kuasa Yesus yang besar? Ingat saudara, kadangkala Tuhan bisa mengizinkan persoalan yang besar, masalah yang besar dalam hidup saudara. Dan nanti saudara akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan Yesus yang maha besar pula. Tetaplah setia, beriman kepadanya. Bersandar penuh kepadanya, berserah penuh. Tanpa ragu, tanpa curiga, tanpa sungut-sungut, tanpa khawatir, tanpa kecewa, tanpa putus asa. Nantikan waktu Tuhan yang paling tepat. Saudara pasti akan menyaksikan dan mengalami kuasa Tuhan Yesus yang maha ajaib, yang mujizat itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar tentang kehidupan-Mu yang penuh dengan kuasa yang ajaib. Ya Tuhan, tolonglah kami ketika menghadapi berbagai persoalan, kesulitan, tantangan, sakit, penyakit. Kami tidak cepat bersungut-sungut. Kami tidak cepat menjadi kecewa, sedih, ataupun putus asa. Tapi tolong setiap kami beriman dengan teguh, beriman dengan setia, berserah penuh, dan tabah menantikan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan persoalan mereka masing-masing. Tuhan yang tahu, Tuhan buka jalan yang terindah. Tuhan siapkan kuasa mujizat-Mu sesuai dengan kedaulatan-Mu, otoritas-Mu yang besar, dan sesuai dengan waktu-Mu yang terindah. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Secara khusus kami mau berdoa untuk Pak Agung yang rencana akan menjalani operasi kedua untuk prostatnya besok Sabtu jam 7.15 pagi di UCI Irvine. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang mempersiapkan Pak Agung secara fisik, secara mental, secara rohani. Tuhan memberkati dokter, nurse, dan semua peralatan dan obat-obatan yang dipakai. Kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan tumpangkan tangan-Mu. Tuhan berkati proses operasi berjalan dengan sukses. Dengan mata iman kami melihat Pak Agung sudah disembuhkan oleh Tuhan dengan kuasa mujizat-Mu yang ajaib.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan. Kami ingat Phoebe di Hawaii dan orang tua Brad di Ohio. Kami berdoa untuk saudara Yuni yang juga dalam pemulihan. Kami berdoa untuk bayinya Emmy Jonas. Ya Tuhan, kami bersyukur dia sudah lepas dari mesin nafas. Ya Tuhan, tolong dia bertumbuh dengan sehat dan tepat waktunya boleh pulang ke rumah. Kami berdoa untuk Budina Panginda yang dalam pemulihan sakit di punggung, di kaki. Tuhan tahu, Tuhan pulihkan secara sempurna. Juga semua teman-teman lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang lemah tubuh, ya Tuhan, Kau jamah, tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan. Yang menunggu pemulihan, Tuhan, berikan ketabahan menantikan waktu, Tuhan. Kami berdoa untuk Arthur, ya Tuhan, Engkau kasihani dia, jamah dia, tumpangkan tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang maha ajaib itu turun atas dia, dan dia sembuh secara total, dan berikan dia hikmat untuk persiapan masuk college di semester yang akan datang. Berkati semua anak-anak remaja kami, anak-anak sekolah minggu kami, yang juga sekolah secara online. Tetap berikan mereka semangat, kekuatan, kecerdasan, dan keberhasilan, ya Tuhan. Juga hati yang takut akan Tuhan, dan hormat orang tua. Ya Tuhan, kami berdoa syafaat untuk semua senior-senior kami. Kami berdoa untuk Om Paul sebagai koordinator Evergreen. Berkati dia dengan kesehatan, sukacita, kekuatan untuk bisa memimpin persekutuan Evergreen dengan baik, membina komunikasi walaupun sekarang masih online. Biarlah dia tetap menjadi berkat untuk banyak orang lain. Berdoa untuk Tante Lena, kakinya lemah, dia sendiri sulit menelan. Tuhan kasihani, tambahkan daya ingat supaya esofagusnya sembuh dan Tuhan kuatkan dia. Kami doakan Tante Lucy, Tuhan tolong supaya dia sehat dan tetap sukacita, semangat di dalam beribadah dan bersekutu. Kami berdoa untuk Tante Oni, Tuhan berikan dia kesehatan, berikan dia hati yang sukacita, tidak banyak stres, dan tangannya yang suka bergetar. Tuhan, biarlah dia dipulihkan Tuhan. Tuhan menolong juga para senior kami yang lain. Ada Om Tan, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet, Om Andi. Oh Tuhan, berikan mereka semua kesehatan, beri sukacita, beri kekuatan untuk terus bersandar, berdoa, berharap kepada Tuhan. Kami doakan Tante Evi Tamarindang untuk persiapan nanti operasi katarak. Tuhan juga memberkati dan menolong dia. Kami berdoa untuk Om Budi Pualamsa, Om Chaihi, Ciswat, Ko Chun Hong, Ci Eti, Ci Huain, dan semua senior-senior lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, berkati mereka siang dan malam. Ketika mereka kesepian, Tuhan Engkau sertai mereka dengan sukacita, damai sejahtera. Ketika mereka sedih, Tuhan hiburkan. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan tolong semua anak, mantu, cucu. Mereka tahu hormat orang tua dan takut akan Tuhan, dan boleh menjadi penghibur bagi mereka yang senior, ya Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk teman-teman yang setiap hari bekerja keluar rumah. Tuhan memberkati mereka yang jadi nurse di rumah sakit, di convalescent, di klinik, di lab. Juga semua yang bekerja di bidang-bidang lain, yang setiap hari harus keluar rumah. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus sakit penyakit. Tuhan tetap berikan mereka kekuatan ekstra untuk bekerja. Berkati keluarga mereka, berkati kerohanian mereka, ya Tuhan. Kami berdoa untuk para majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC. Tuhan, kami bersyukur selama ini Tuhan berkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam ibadah. Tuhan tolong, boleh tetap kompak, semua sehat, dijauhkan dari virus sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, dan tetap dengan sukacita dan iman yang teguh, beribadah setiap hari Minggu dan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk mereka yang belum bisa ibadah di gereja, yang masih online. Tuhan juga memberkati, supaya setiap Minggu sore, online bisa tepat jam 6. Kami berdoa untuk tim musik ibadah, sound, recording, dan editing, agar pelayanan mereka berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi banyak jemaat Tuhan dan banyak orang di mana-mana. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pekabaran Injil melalui berbagai media yang ada, berbagai cara yang ada, khususnya melalui internet. Tuhan menolong supaya masa
pandemi yang belum usai ini, Injil Tuhan tetap bisa disebarluaskan dan banyak orang boleh mendengarkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan menolong semua orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, dan semua pelayanan, para misioneri di mana-mana, di kota, di desa, di daerah Tuhan lindungi. Dan Tuhan berkati supaya banyak orang boleh mendapatkan berkat Tuhan. Supaya banyak orang bisa diselamatkan oleh Tuhan lewat pelayanan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Amerika, Tuhan tolong pemulihan dari pandemi COVID-19 bisa cepat selesai. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kestabilan politik di Amerika menjelang pemilu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif. Supaya semua bisa berlangsung dengan baik dan damai ya Tuhan. Tuhan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan Amerika tetap menjadi pionir di mana kebenaran Tuhan dan keadilan Tuhan bisa diberitakan dan ditegakkan. Kami berdoa untuk Indonesia, ya Tuhan. Tuhan kasihani dalam pemulihan COVID-19. Kami berdoa, ya Tuhan, supaya pemerintah dari pusat sampai daerah diberikan hati yang takut akan Tuhan, tanggung jawab moral yang tinggi dan bijaksana dari Tuhan untuk bisa melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Kami berdoa untuk keluarga kami di sana dan hadai tolan di sana. Yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi mereka yang sudah mengenal Tuhan. Tetap setia, beriman kepada Tuhan. Dan hidup di dalam firman-Mu. Kami berdoa bagi yang belum percaya. Biarlah dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, berdoa dalam pergumulan pribadi kami masing-masing. Hamba-Mu tidak mengenal satu persatu. Tuhan, Engkau mengenal, Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa dan maha penolong. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap orang, setiap pribadi yang ikut di dalam PRT online ini dan berdoa secara diam-diam di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Ya Tuhan, curahkan kuasa-Mu yang ajaib itu, ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, Kau tahu mereka yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang sedih, Tuhan hiburkan. Yang menghadapi berbagai persoalan, entah masalah keuangan, pekerjaan, status, teman hidup, relasi, dan berbagai pergumulan yang lain. Ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami, penolong kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, dokter segala dokter, yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, izinkan saya berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, PRT Jumat depan masih online. Kita akan lanjutkan tema besar kita, Mengenal Yesus Kristus, seri yang keempat. Kita akan belajar tentang kematian Yesus Kristus. Saya harap saudara semakin rindu belajar dan bertumbuh dalam iman, pengetahuan, dan pengenalan saudara kepada Tuhan. Sehingga hidup saudara lebih efektif dan lebih berbuah menjadi berkat untuk banyak orang lain. Yang kedua, ibadah Minggu pagi, tanggal 18 Oktober, 2 hari lagi, ya, di gereja jam 11. Seperti biasa, kita akan belajar seri khotbah
perkataan Tuhan Yesus, "Aku adalah titik-titik." Dan minggu ini kita belajar Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ibadah minggu sore tetap masih online pukul 6 sore. Ya, saudara yang tidak bisa datang pagi bisa ikut ibadah online pukul 6 sore. Yang terakhir, sesudah PRT ini tetap ada acara interaktif pukul 8.40 sampai 9.20. 50 menit saja. Saudara bisa kesaksian, bisa sharing pokok doa, bisa interaksi dengan teman-teman. Lihat informasi di WhatsApp saudara melalui apps Webex. Sampai ketemu, Tuhan memberkati saudara.